Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Afnatafia dengan NIM 034. Jadi di sini saya akan menjelaskan tantangan administrasi pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Pentingnya pendekatan sistematik. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu ada latar belakang. Jadi, administrasi pendidikan memainkan peran krusial dalam penyelenggaraan pendidikan, berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan institusi pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan adanya administrasi pendidikan yang baik, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan di sekolah akan berjalan dengan lancar. Administrasi pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi yang baik itu mendukung kelancaran pembelajaran, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan yang tepat di lingkungan sekolah. Lalu, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian administrasi pendidikan dan ruang lingkupnya dalam konteks sekolah? Lalu yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah negeri dan swasta dalam hal administrasi pendidikan? Yang ketiga, mengapa pendekatan sistematik penting dalam pengelolaan administrasi pendidikan? Lalu yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas administrasi pendidikan di sekolah melalui pendekatan sistematik? Tujuan masalah. Yang pertama, menjelaskan pengertian administrasi pendidikan secara komprehensif. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis tantangan administrasi pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Lalu yang ketiga, menunjukkan pentingnya pendekatan sistematik dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Lalu yang terakhir, mengusulkan strategi dan solusi untuk meningkatkan mutu administrasi pendidikan melalui pendekatan yang terstruktur. Masuk ke bab yang kedua, yaitu pengertian administrasi pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, administrasi dan pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan dalam bidang pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi pendidikan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi yang berarti pengelolaan atau pengaturan, dan pendidikan yang berarti berusaha terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan dalam bidang pendidikan secara sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tantangan administrasi di sekolah negeri dan swasta. Yang pertama ada tantangan sumber daya manusia atau SDM. Tantangan yang terjadi di dalam sekolah negeri yaitu seringkali terikat dengan sistem rekrutmen dan mutasi pegawai dari pemerintah yang bisa menyebabkan kurang fleksibel dalam memilih tenaga administrasi yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Lalu yang terdapat di sekolah swasta lebih fleksibel dalam rekrutmen, tetapi sering menghadapi keterbatasan anggaran untuk menggaji tenaga administrasi yang berkualitas. Pelatihan juga kadang terbatas. Lalu yang kedua, pengelolaan keuangan. Di sekolah negeri harus mengikuti prosedur keuangan negara yang ketat seperti pengelolaan BOS dan APBD. Prosedur ini sering memerlukan administrasi yang rapi dan kompleks. Sekolah swasta mengandalkan dana dari SPP, donatur, dan yayasan. Tantangannya terletak pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, terutama jika belum ada sistem keuangan yang baik. Lalu yang ketiga, sarana dan prasarana administrasi. Sekolah negeri umumnya memiliki fasilitas dasar yang cukup, tapi belum tentu modern. Misalnya, masih menggunakan dokumen fisik daripada digital. Sekolah swasta variatif, sekolah elit biasanya lebih modern, namun sekolahan kecil mungkin kekurangan alatnya seperti komputer, printer, atau perangkat lunak administrasi. Lalu yang keempat,
Pengelolaan data dan informasi. Tantangan umum di kedua jenis sekolah ini meliputi integritas data siswa, guru, keuangan, dan kegiatan sekolah. Kurangnya sistem manajemen informasi yang terstruktur, masalah keamanan dan keakuratan data. Lalu yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dan birokrasi. Sekolah negeri harus mematuhi banyak regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Ini bisa menghambat kelincahan administrasi dan inovasi. Sekolah swasta, meski lebih otonom, tetap harus patuh terhadap standar nasional dan akreditasi. Kurangnya pemahaman atau SDM bisa menyebabkan ketidaksesuaian regulasi. Lalu yang keenam, komunikasi dan hubungan masyarakat. Sekolah negeri terkadang kurang aktif dalam membangun citra positif ke masyarakat karena merasa sudah memiliki jaminan siswa dari zona. Sekolah swasta harus lebih produktif dalam promosi, komunikasi dengan orang tua, dan menjaga hubungan baik agar tetap diminati masyarakat. Lalu yang terakhir, evaluasi dan monitoring internal. Banyak sekolah baik negeri maupun swasta belum memiliki sistem monitoring administrasi yang kuat. Evaluasi sering bersifat formalitas dan belum bertampak nyata pada peningkatan kinerja administrasi. Pentingnya pendekatan sistematik dalam administrasi pendidikan. Jadi pendekatan sistematik itu sangat penting karena pendidikan adalah sistem kompleks yang melibatkan aspek manajerial atau pengelolaan sumber daya, akademik, atau proses belajar mengajar dan sosial ataupun interaksi dan nilai masyarakat. Jadi pendekatan ini memastikan ketiga aspek berjalan terkoordinasi, saling mendukung, dan menghasilkan pendidikan yang efektif dan relevan. Berikut adalah penjelasan urgensi pendekatan sistematik dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi, pendekatan sistematik membantu merancang dan melaksanakan kegiatan secara terencana, terstruktur, dan berbasis data. Hal ini mengurangi pemborosan sumber daya, waktu, tenaga, biaya, dan memastikan bahwa setiap kegiatan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan sistematik, proses administrasi didasarkan pada analisis data, perencanaan matang, serta evaluasi berkala. Ini memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi para pengambil kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan relevan. Lalu yang ketiga, menjamin keterpaduan dan keselarasan. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan berada dalam kerangka yang sama, saling terhubung dan mendukung tujuan bersama. Ini menghindari duplikasi atau tumpang tindih antar program dan memastikan semua bagian sistem pendidikan bekerja secara sinergis. Lalu yang keempat, menjamin keberlanjutan program karena dilandasi perencanaan dan dokumentasi yang sistematis. Program-program pendidikan tidak tergantung pada individu tertentu. Jadi program dapat dilanjutkan atau dikembangkan lebih lanjut meskipun terjadi pergantian personel atau pemimpin. Lalu yang terakhir, mempermudah evaluasi dan perbaikan. Pendekatan sistematik menyediakan indikator, data, dan standar yang jelas sehingga proses evaluasi menjadi lebih objektif dan terukur. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan merancang perbaikan secara berkelanjutan. Upaya meningkatkan administrasi melalui pendekatan sistematik di sekolah. Yang pertama, perencanaan yang matang. Menyusun tujuan, sasaran, kegiatan, dan alokasi sumber daya secara terstruktur untuk dasar pelaksanaan administrasi. Lalu yang kedua, perorganisasian tugas. Membagi tugas secara jelas sesuai bidang agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, pengelolaan data dan informasi. Mengelola data secara sistematis dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, pelaksanaan yang konsisten. Menjalankan rencana dan prosedur dengan disiplin untuk menciptakan keteraturan. Lalu yang kelima, monitoring dan evaluasi. Mengevaluasi pelaksanaan administrasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Lalu yang keenam, penggunaan teknologi memanfaatkan aplikasi dan sistem digital untuk efisiensi, keamanan data, dan kemudahan akses informasi. Lalu yang terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melatih tenaga administrasi dan guru agar kompeten
dalam administrasi dan teknologi. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah kegiatan terorganisir yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Berbeda dari proses belajar mengajar karena berfokus pada pengelolaan. Tantangan administrasi di sekolah negeri dan swasta mencakup keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan kepatuhan regulasi. Jadi pendekatan sistematik seperti perencanaan, perorganisasian, teknologi, dan evaluasi dapat meningkatkan profesionalisme dan mutu layanan pendidikan. Lalu saran. Yang pertama, sekolah perlu sistem administrasi yang terdokumentasi dan tidak tergantung pada individu. Yang kedua, pemerintah atau yayasan perlu memberi pelatihan administrasi berkala. Lalu yang ketiga, teknologi informasi harus dioptimalkan untuk efisiensi dan akuntabilitas. Lalu yang keempat, kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Lalu yang terakhir, evaluasi rutin terhadap sistem administrasi harus dilakukan agar perbaikan bisa cepat dilakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.